Yunus berada selama 3 hari di dalam perut ikan besar, tempat yang secara manusia mustahil untuk bertahan hidup. Tanpa cahaya, tanpa udara yang cukup, dikelilingi panas, tekanan, dan cairan pencernaan yang mampu menghancurkan tubuh manusia dalam waktu singkat. Secara biologis, tidak ada penjelasan alami bagaimana seorang manusia bisa tetap hidup di dalam makhluk laut selama 72 jam. Karena itu, kisah Yunus bukan sekadar cerita tentang bertahan hidup, melainkan tentang campur tangan Allah yang supranatural. Banyak gambaran modern membuat kisah ini terlihat ringan, seolah Yunus hanya berkemah di dalam ikan. Namun Alkitab menggambarkannya jauh lebih gelap. Dalam doanya di pasal 2, Yunus berkata bahwa ia turun ke dasar gunung-gunung. Rumput laut melilit kepalanya dan palang-palang bumi tertutup atasnya. Bahasa ini menyerupai seseorang yang sudah berada di ambang kematian. Muncul 3 pertanyaan besar. 1. Bagaimana Yunus bisa selamat? Alkitab tidak menjelaskan prosesnya, hanya hasilnya. Tuhan memelihara Yunus secara ajaib di dalam ikan itu. 2. Di mana Yunus dimuntahkan? Niniwe bukan kota pantai, melainkan jauh di pedalaman Asyur dekat sungai Tigris. Kemungkinan besar Yunus dimuntahkan di suatu wilayah pesisir, lalu harus berjalan berminggu-minggu menuju Niniwe. 3. Apakah Yunus sebenarnya mati lalu dibangkitkan? Doa Yunus menggunakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan dunia orang mati, Sheol. Karena itu, sebagian penafsir percaya Yunus benar-benar mengalami kematian dan kemudian dipulihkan Allah. Hal ini menjadi sangat penting karena Yesus sendiri berkata bahwa Yunus adalah tanda bagi generasinya. Seperti Yunus 3 hari di perut ikan, demikian pula anak manusia 3 hari di dalam bumi. Latar belakang Yunus juga penting. Ia bukan nabi biasa. Ia berasal dari Gad-Hefer di Galilea dan pernah menubuatkan kemenangan Israel pada masa Raja Yerobeam II. Yunus dikenal sebagai nabi yang membawa kabar baik bagi bangsanya sendiri. Karena itu, ketika Tuhan memerintahkannya pergi ke Niniwe, kota besar Asyur yang terkenal kejam, Yunus menolak. Asyur adalah musuh yang menebar teror. Catatan sejarah mereka penuh dengan kekejaman, penawanan, penyiksaan, dan penghancuran bangsa-bangsa. Yunus tahu reputasi mereka. Ia juga tahu bahwa Allah penuh belas kasihan